Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang e-government. Yang pertama ada definisi. Apa itu e-government? E-government secara definisi tidak lain merupakan pengguna teknologi informasi dan komunikasi seperti misalnya internet untuk meningkatkan kinerja proses pemerintahan. Tahapan. Terdapat 4 tingkatan dalam tahapan pengembangan e-government. Tingkat 1, persiapan. Yang pertama ada pembuatan situs informasi di setiap lembaga. Kedua, penyiapan SDM. Ketiga, penyiapan sarana akses yang mudah. Keempat, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun publik. Tingkat 2, pematangan. Yang pertama ada pembuatan situs informasi publik interaktif. Kedua, pembuatan antarmuka berhubungan dengan lembaga lain. Tingkat 3, pemantapan. Pembuatan situs transaksi layanan publik. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Tingkat 4 itu pemanfaatan. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi. Selanjutnya prinsip, yaitu untuk mencapai layanan yang prima terdapat 7 prinsip dasar, yaitu 1. Efektivitas, 2. Keterpaduan, 3. Kesinambungan, 4. Efisiensi, 5. Akuntabilitas, 6. Interoperabilitas. Tujuan implementasi, yaitu tujuan mendasar yang ingin dicapai dari implementasi adalah sebagai berikut, yaitu 1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Kedua, terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Ketiga, perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan atau Blueprint Sistem Aplikasi e-Government 2004-21. Selanjutnya ada sasaran pembangunan e-government. Government mempunyai sasaran pembangunan e-government sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Yang kedua, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Yang ketiga, pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan. Yang keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Blueprint Sistem Aplikasi e-Government 2004-21. Relasi dalam e-government. Relasi e-government terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama, government to citizen, G2C. Relasi ini fokus pada pelayanan online di mana pemerintah bekerja untuk warga negaranya. Yang kedua, government to business, G2B. Relasi ini mengacu pada penyediaan pelayanan informasi bagi kalangan bisnis. Sektor ini fokus pada transaksi antara pemerintah dan pebisnis dengan tujuan untuk mengurangi biaya dan mengumpulkan informasi yang lebih akurat. Yang ketiga, government to governments, G2G. Relasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan ketika melakukan pertukaran informasi antara pemerintah lokal dan pusat. Manfaat e-government yang pertama, untuk dapat memperbaiki sebuah kualitas layanan dari pemerintah pada para stakeholder. Yang utama ialah di dalam hal-hal kinerja efektivitas dan juga efisiensi pada berbagai bidang kehidupan bernegara.
Yang kedua, supaya meningkatkan transparansi kontrol dan juga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, yakni di dalam sebuah rangka penerapan konsep good corporate governance. Yang ketiga, agar dapat mengurangi dengan signifikan total dari biaya administrasi, relasi beserta interaksi yang juga dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan dari aktivitas sehari-hari. Baik, selanjutnya ada fungsi e-government. Fungsi e-government ialah untuk bisa meningkatkan mutu dari pelayanan publik dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar bisa terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, serta agar bisa untuk menjawab tuntutan perubahan dengan efektif. Selanjutnya, contoh dari penerapan e-government, Surabaya mengembangkan e-procurement yang menampilkan informasi proyek pemerintah sehingga secara terbuka masyarakat dapat turut serta melakukan tender proyek. Denpasar juga menggunakan Sexing untuk informasi potensi daerahnya. Dan yang terakhir, penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan juga di tempat umum. Usaha penyediaan akses ini dilakukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan informasi. Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan e-government. Yang pertama, mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan untuk pengurusan berbagai hal yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Yang kedua, pelayanan servis kepada masyarakat bisa online tanpa harus menunggu jam buka kantor. Yang ketiga, hubungan pemerintahan dengan masyarakat, pekerja, dan pelaku bisnis bisa lebih baik dengan adanya transparansi. Yang keempat, pelayanan pemerintahan bisa lebih efisien. Dan yang kelima, mewujudkan good corporate governance. Selanjutnya, kekurangan e-government. Yang pertama, budaya berbagi informasi dalam pemerintahan masih jarang, sehingga para oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan mempersulit dalam mendapatkan informasi. Yang kedua, budaya mendokumentasikan belum lazim dilakukan oleh aparat pemerintahan. Padahal untuk zaman serba online sekarang ini, semua dokumentasi sudah berbentuk digital, bukan lagi bentuk fisik yang memakan banyak ruang. Yang ketiga, kurangnya SDM yang handal dalam pemerintahan sehingga pengguna teknologi informasi kurang maksimal. Yang keempat, tempat akses informasi yang terbatas sehingga masyarakat tidak tahu dengan adanya e-government. Dan yang terakhir, masih mahalnya biaya untuk membangun infrastruktur online. Kesimpulan, e-government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online. E-government bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih dan transparan, dan agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf.